Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mempelajari kitab hadis Al-Mawahibul Uquliyah, hadis yang ke-6. An Abi Nasr Al-Wasati qala sami'tu Aba Raja Al-Aqaribi yahduthu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu anna Arabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balaghani anka annaka taqul min al-jum'ati ila al-jum'ati wa min as-salati ila as-salati kafaratun lima bainahunna liman ijtanaba al-kaba'ir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Thumma zada faqala al-ghuslu yawm al-jum'ah kafaratun wal mashyu ila al-jum'ah kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amali 20 sana fa idza farada min al-jum'ah ujiza bi'amali 2 sana. Di dalam hadis ini kita akan mempelajari betapa agung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya umat muslim ketika berada di dunia. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam dunia ini bukan hanya kepada orang muslim, melainkan kepada mereka orang kafir, mereka juga dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada makhluk yang lain seperti tumbuhan, hayawan, malaikat, jin, dan semua, bahkan yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, mereka semuanya mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah kepada kita bukan hanya ketika kita berada di alam semesta ini, melainkan berlanjut sampai ketika kita berada di alam barzah, berlanjut sampai nanti kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan bagi kita di dalam menggapai rahmatnya. Bahkan dari hal-hal yang remeh pun kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini, bahwasanya pernah suatu saat ada seorang Arabi datang kepada Nabi. Arabi tadi bertanya kepada Nabi, balaghani anka annaka taqul, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau wahai Rasulullah pernah berkata, mulai hari Jumat menuju hari Jumat, mulai salat menuju salat yang lain, itu merupakan pelebur dosa. Jadi Jumat kemarin sampai Jumat sekarang, salat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu antara keduanya dari Jumat ke Jumat, salat ke salat, itu merupakan pelebur dosa. Bagi siapa? Liman ijtanabal kaba'ir. Bagi siapa saja yang mereka itu berbuat dosa akan tetapi dengan syarat bukan dosa besar. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu ada taubat khusus. Seperti halnya zina, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau muhsan ini seseorang yang melakukan zina akan tetapi dia masih belum pernah menikah. Hukumannya yaitu diasingkan antara si laki-laki dan perempuan di daerah yang berjauhan dengan jarak kosong. Diasingkan. Sebelumnya dicampur 100 kali keduanya.
Kalau bagi ghairul muhsan tobatnya apa? Mereka harus dipendem, ditanam sampai leher dan dilempari batu seukuran genggaman sampai meninggal. Dan ini hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun minum khamar ada hukum cambuk. Begitupun berjudi juga ada hukumannya. Ini berlaku untuk pelebur dosa bagi mereka yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Seperti halnya mungkin tidak sengaja tadi ketika lewat temannya itu diolok-olok. Mungkin secara nggak sengaja kebiasaan seperti itu akhirnya temannya sakit hati. Seperti itu. Minta maaf dulu. Kenapa? Karena ini ada sangkut pautnya dengan manusia. Minta maaf dan insya Allah Allah akan mengampuni. Terus seperti halnya mungkin ketika di jalan nendang batu terkena kucing, kena kepalanya mati. Jangan dianggap seperti itu gak ada dosanya, nanti ada hisabnya juga. Dikarenakan nanti akan kita bawakan kisah-kisah bagaimana cara kita menghormati makhluk Allah. Sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi Jumat ke Jumat, sholat ke sholat itu adalah kafarah, pelebur dosa bagi seseorang yang mana dengan syarat orang tersebut tidak melampaui atau tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW menjawab, "Na'am, iya itu betul." Summa zada, faqala, kemudian Nabi menambahi, faqala, dan beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ah kafar." Bahkan bukan hanya Jumat ke Jumat menjadi pelebur dosa. Apa? Mandi di hari Jumat itu juga menjadi pelebur dosa. Wal masyu ilal jum'ah kafar. Berjalan menuju Jumatan itu juga pelebur dosa. Wa kullu qadamin minha ka'amal 20 sana. Dan setiap langkah dari seseorang yang hendak melaksanakan salat Jumat itu terhitung seperti dia melaksanakan amal baik selama 20 tahun. Satu langkah. Fa idza faragha minal jum'ah, dan jika dia telah selesai dari Jumatan pulang, bi amali mi'atai sana, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar sepulang dari Jumatan itu seperti dia melakukan amal baik selama 200 tahun. Lihat betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Malaikat Jibril pernah berdoa, 3 di antaranya. Di antaranya apa? Ketika ada seseorang menggapai bulan Ramadan, akan tetapi ketika dia telah selesai dari Ramadan, tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengamini, amin. Maksudnya apa? Loh, begitu besar rahmat Allah, jangankan di bulan Ramadan, ini di luar Ramadan, kita antara Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, langkah kita, mandi kita, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan setiap langkah kita menuju Jumatan terhitung kita beribadah kepada Allah 1 tahun. Ketika selesai Jumatan dihitung beribadah 200 tahun. Kok bisa ada umat Islam ini sampai masuk nerakanya Allah? Lalu rahmatnya Allah itu begitu besar seperti itu, kok sampai ada? Terlebih-lebih di Ramadan sampai dilipat gandakan. Bahkan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran ketika di Ramadan, kalau di luar Ramadan itu mendapatkan pahala 1. Ada yang mengatakan 10. Di Ramadan dilipat gandakan lagi. Kok sampai ada seseorang yang masuk neraka padahal rahmat Allah begitu besar? Sehingga amat sangat disayangkan kalau kita ini sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah padahal keleluasaan oleh Allah diberikan begitu lebar. Akan tetapi untuk mengetahui hal itu perlu ilmu.
Mungkin di antara kita gak tahu awalnya kalau mandi Jumat akan menjadi pelebur dosa. Sekarang dengan kita belajar, kita tahu bahwasanya mandi Jumat bisa menjadi pelebur dosa. Maka dari itu, kalau kita mandi Jumat diniati, ya Allah, aku ingin melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, yaitu mandi Jumat. Sambil mandi, insya Allah akan dinilai oleh Allah sebagaimana sebagai kafarah, pelebur dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ketika melangkah menuju masjid, ya Allah, aku niat di dalam langkah itu untuk beribadah kepadamu, bukan untuk bermaksiat. Maka dari itu, sebagaimana dalam hadis Nabi, langkah orang menuju masjid menjadi pelebur dosa, jadikan langkahku ini sebagai pelebur dosa. Harus seperti itu, diilmui. Begitupun sedekah, begitupun amal-amal yang lain. Dan begitu rahmat Allah yang amat luas, sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kebaikan itu atas segala sesuatu. Baik yang kecil, terlebih-lebih yang besar, itu Allah kadang menyelipkan di sana itu ada berbagai macam kebaikan seperti halnya tadi. Sehingga fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ini insya Allah kan kita insya Allah beberapa minggu lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana disunnahkan bagi yang mampu, yaitu sunnah muakkadah, agar supaya menyembelih hewan kurban. Di sini dibahas fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh sesuatu, maka berbuat baiklah terhadap sesuatu hal yang kalian bunuh. Membunuh, contohnya apa? Nyamuk kan gigit kan, mau digenengaken saken nyamuk ini. Kalau jenengan punya sifat rahmat gak apa-apa. Digeneng ya mungkin darahku yang dihisap gak akan sampai 1 liter. Tapi nggih atau niku itu saya gede. Ya mungkin jenengan rahmat, gak apa-apa, silakan. Karena Imam Ghazali itu di antara sebab beliau mendapatkan rahmat Allah, pernah satu ketika beliau nulis itu ada lalat hinggap ujung pena beliau. Kelihatan ada lalat, didiamkan sama Imam Ghazali sampai lalat itu hilang dahaganya, langsung pergi lanjutkan. Gara-gara hal itu Imam Ghazali mendapatkan rahmat dari Allah berupa ampunan semuanya, sehingga dimasukkan surga. Hal kecil, bukan haji, bukan umroh. Haji berapa puluh juta, ini hanya seteguk, mungkin kalau setetes mungkin itu lalat didiamkan. Gara-gara hal itu beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mungkin rahmat sama nyamuk, biarkan. Halo? Gatel digugur tadi. Kalau misalnya ini bahaya, harus aku boleh dulu, tapi dengan cara yang terbaik. Ya apa kan? Ceples. Pun diuntik, dipreteli sayape, sini pun sampai seperti itu, menyiksa itu. Kalau bunuh yang sekiranya bunuh langsung mati, blek. Pun disiksa dulu. Mungkin ada ular. Masa ada ular masuk ke rumah kita, pus dulu kan boten. Ambil apa? Pentungan yang sekiranya sekali pukul langsung mati. Jangan kita siksa dulu. Terlebih-lebih sampai ketika ular itu mungkin nyawanya tinggal separuh, kita taruh di tengah jalan sampai ganggu orang. Ini perbuatan yang dilarang. Jangankan ular ditaruh tengah jalan, kadang tikus. Setelah meracuni tikus, ditaruh tengah jalan biar digelindes mobil. Ini salah sih. Seharusnya dibuang ke tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lain.
Ya lek bangkai tikus niku wangi. Ambune kadang ronco getene kena teng rasukan jenengan nggih. Kotor akhirnya najis. Kan ngoten. Harus terbaik kalau kita bunuh. Karena ada hewan-hewan yang sunnah untuk dibunuh. Di antaranya ular. Terus tikus. Terus malih no? Cecek itu sunnah dibunuh. Banyak yang bahaya-bahaya kalau jengking, kelabang, sunnah dibunuh. Tapi dengan cara yang baik. Apalagi kalau kita membunuh ini wa idza dzabhtum fahsinud dzabha. Ketika kalian menyembelih hewan kurban atau hewan-hewan yang lain yang disembelih, mungkin untuk makan ayam, kambing, sapi, kerbau, maka fahsinud dzabhata. Perbaik daripada penyembelihan. Jangan sampai kita menggunakan pisau yang tumpul. Terus lagi wal yuhidda ahadukum syafratahu. Tajamkan pisau itu. Tajamkan pisau itu. Wal yurih dabihatahu. Dan buat senang itu hewan yang kita akan sembelih. Terkadang banyak kesalahan di antara kita. Dan ini menjadi lumrah di antara masyarakat sehingga dikatakan kalau ini dikatakan beradab, tidak beradab sebenarnya. Kenapa? Ketika korban biasanya ada sapi 2, terus ada kambing 5, disembelih di hadapan temannya. Jadi ini sapi ini disembelih di hadapan. Ini nggak punya sopan santun sama hewan. Jangan dianggap hewan tidak punya perasaan. Kadang hewan sampai nangis kelihatan mari ini wayaku. Ibaratnya giliran. Posisi jenengan tuh di sana gitu. Urutan nomor 1, 2, 3 pas dibeli dek garbe kancane. Apa? Kan pasti akan merasa sakit perasaan dari hewan tersebut. Terlebih onta itu hewan yang memiliki perasaan peka. Bahkan dikatakan onta itu kalau misalkan ditutupi, matanya ditutupi, terus dihadapkan ke onta betina dan yang jantan ini laki-laki. Kok tahu ini betina terus mensebu digauli kali onta jantan ini. Ketika dibuka kok tahu ibunya. Ini yang laki-laki ini, yang anaknya ini bisa mati gara-gara kepikiran. Karena saking pekanya perasaan onta. Tadi kadang ada anak sampai menggauli ibu, akhir menggauli kakak. Lebih mulia onta. Makanya kalau misalkan orang Islam lebih-lebih manusia, dia itu tidak bisa menahan hawa nafsunya, berontak hawa nafsunya dan dia tidak bisa nahan sampai diumbar. Maka dia lebih hina daripada hewan. Tahu hewan saja bisa seperti ini. Tahu gauli ibunya kepikiran mati. Entah. Maka dari itu, kalau kita bunuh hewan nyembelih, maka perbaik daripada sembelihan kita. Jangan sampai kita menyakiti. Pakai pisau yang tajam. Terus lagi, kalau nyembelih jangan di hadapan temannya. Mungkin antara sembelihan dengan kumpulnya hewan itu di jarak mungkin 10 meter. Yang sekiranya tidak kelihatan ketika disembelih. Terus setelah disembelih dialihkan lagi. Ini khusus sembelihan, ini daging untuk pengumpulan hewan. Makanya Pak, sebenarnya jadi panitia korban itu tolong. 1 tenaga, 2 ongkos sembelihan, 3 sembarangan tempat ini. Makanya kalau misalkan kita itu menerima pasrahan korban, seharusnya pasrah itu harus ngerti juga, mempersiapkan niki yotro damel ongkos nyembelih, niki ongkosnya kangge sing nulungi mencari daging dan seharusnya cok pasrah. Terus kok jaremu jangan seperti itu.
Sehingga apa? Tatanan yang terjadi, pelaksanaan yang terjadi itu khidmat. Sing beleh yo oleh seneng, sing nulungi yo oleh seneng, sing korban yo oleh seneng. Jadi nggak ada salah satu yang dirugikan. Jadi itu. Terus lagi masalah korban ini, kalau bisa kambing itu kalau mau disembelih itu ditutup matanya, kali kuping ini, sehingga dia itu tak kelihatan pisau, karena perasaan hewan pasti peka apa yang dibeleh, tapi dihibur, ditutup, dibacakan sholawat, karena hewan itu kalau dibacakan sholawat senang. Bahkan dulu saya pernah mendapat kiriman video, itu ada satu daun tengkot ini, sholawatan asrowalan, ini obat ini, padahal sampingnya ini buat noba, diarani angin ini kan otomatis yang sampingnya obat, ini obat yang sampai sholawatan selesai. Hewan bisa, tumbuhan bisa merasakan seperti itu, apalagi hewan. Ketika kita mau nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma hadza minka wa ilaika. Dipraktekkan semua. Terus lagi yang nyembelih begitu, bisa cekahan. Ini haram tak? Enggak haram, cuma ini ada. Kalau jenengan bisa nutup aurat, terhitung ganjaran. Kalau jenengan tak nutup aurat ketika nyembelih, tak oleh ganjaran. Tapi lek misalnya enten sing ningali, jenengan angsal dosa. Jadi kalau nutup aurat angsal ganjaran. Maka dari itu ada satu cerita, dulu pernah ada seseorang tukang jagal. Ketika beliau nyembelih itu, gede ngajengi kambing-kambing lain itu. Seret. Akhirnya itu salah satu kambing sing batal. Wallah alam ini bener atau boten, tapi enten nang kitabnya. Akhirnya tukang jagal itu istirahat. Balik ladinya buat neten. Diarani kabeh ranjane. Ladinku di sing kita namanya. Ladinku sing maksudnya. Tuh. Terus salah satu dari mereka itu ada ngeliat. Oh aku kayak pesta kambing lho. Ono salah siji wedhus sing jipek apa? Pisau. Jipek pisau ya. Terus digawanya sumur, dicelup nang sumur. Dibuang. Heeh. Wedhus. Akhirnya tidak percaya Pak. Temenan ditinggal di sumur enten lagi. Ini hewan bisa seperti ini. Maka dari itu kita berbuat baik dengan cara apa? Kalau membunuh sesuatu, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Jangan sampai menyakiti. Terus masalah membunuh, apakah boleh kita membunuh dengan api? Disebutkan dalam hadis bahwasanya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Rabbuna, Tuhannya api, Allah. Itu kalau misalkan masih bisa dengan cara yang lain. Tapi kalau misalkan tidak bisa kecuali dengan api, contoh misalnya karena terlalu banyaknya itu semut misalnya, wakeh, tidak ambil geni, dibom, tidak bisa hilang, diperbolehkan. Akan tetapi kalau masih bisa dengan cara yang lain, misalkan jangan sampai membunuh dengan api. Termasuk api nopo? Wakeh, terus menyiksa gitu. Tapi kalau bagi paling praktis, terserah jenengan. Tapi yang jelas perlu diketahui, semua hewan, semua tumbuhan, semua benda-benda padat ini nanti ikut di dalam hisabnya kita. Sekarang kita hadir dalam majelis ini, ada mic, ada kitab, ada meja, ada karpet, ada tembok. Nanti semua akan didatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dihisab. Sehingga di sini juga dibahas bagaimana cara kita berbuat baik dengan langit dan bumi, bagaimana cara kita berbuat baik dengan tumbuhan, bagaimana cara kita berbuat baik dengan hewan, bagaimana cara kita berbuat baik dengan benda-benda mati, bagaimana kita berbuat baik dengan para nabi, para malaikat dibahas, bahkan dengan jin juga dibahas. Ada tata kerama.
Kenapa? Karena nanti ketika dihisab mereka semua akan ikut menjadi saksi. Kalau kita pernah berbuat baik, pasti nanti mereka ini, benda-benda ini akan menjadi saksi baik bagi kita. Dan kalau kita pernah berbuat buruk, pasti mereka ini termasuk hewan, tumbuhan, semuanya akan menjadi saksi buruk bagi kita. Maka dari itu, insyaallah pembahasan selanjutnya bagaimana cara kita berakhlak, bertata krama dengan Allah dan makhluk-makhluknya Allah. Sekarang ini mungkin ini intinya adalah rahmatnya Allah amat sangat luas. Jangan sampai kita sebagai umatnya Nabi Muhammad masuk neraka, padahal amat sangat luas Allah membentangkan rahmat dan maghfirahnya. Masa kita tidak bisa menggapai itu semua? Raih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal baik, dan sebelum kita berbuat, pikirkan apakah yang akan aku lakukan ini bisa mendatangkan rahmat atau justru akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.